Akhlak menurut KBBI yaitu budi pekerti atau kelakuan. Dalam bahasa Arab, akhlak yaitu khulukun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, kerama, dan lain-lain. Kata akhlak juga berasal dari kata kholaqo atau halkun yang artinya kejadian. Imam Ghazali juga mengartikan akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa pemikiran dan pertimbangan. Akhlak pada dasarnya itu sifat yang melekat pada diri seseorang secara spontan. Akhlak yang baik dinamakan akhlakul karimah dan akhlak buruk itu dinamakan akhlakul majmumah. Baik buruknya akhlak itu didasarkan pada sumber nilai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari akhlak bermasyarakat dan akhlak berbangsa dan bernegara. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari akhlak itu sendiri, yaitu sikap yang melekat pada diri seseorang yang spontan ditunjukkan melalui tingkah laku ataupun perbuatan. Dan akhlak bermasyarakat. Akhlak bermasyarakat ini adalah akhlak yang berada di lingkup masyarakat. Menurut pandangan Islam, sebuah masyarakat adalah suatu perkumpulan individu yang berkumpul secara terus-menerus dan memiliki satu pemikiran, satu perasaan yang berada di bawah aturan yang sama, sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis. Akhlak bermasyarakat ini merupakan sikap atau tingkah laku yang berada di lingkup masyarakat. Contohnya adalah tetangga. Tujuan dari kehidupan bermasyarakat diantaranya ialah menumbuhkan rasa cinta, perdamaian, tolong-menolong yang merupakan fondasi dasar dalam masyarakat Islam. Selain kita memperlakukan diri kita dengan baik, kita juga harus memperhatikan saudaranya, yaitu kaum muslim semuanya dan juga tetangga kita. Tetangga selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan. Maka dari itu, akhlak bermasyarakat ini harus kita terapkan dan harus kita junjung tinggi, karena kita merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, begitupun juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah akhlak berbangsa dan bernegara. Akhlak dalam berbangsa perlu untuk disadari oleh kita agar kita dapat menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Bukan hanya hal ini didorong dengan kekhawatiran akan bobroknya generasi kita, apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup untuk menjalani kehidupan ke depannya. Negara merupakan suatu wadah tempat berlindung para bangsa, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengikat baik tertulis maupun secara lisan. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa, generasi yang akan melanjutkan negara kita harus memberikan akhlak yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Dan contoh-contohnya akan dijelaskan. Topik selanjutnya adalah contoh-contoh dalam akhlak bermasyarakat. Yang pertama, saling menyayangi antar sesama umat muslim. Maksudnya, sebaiknya kita sebagai sesama umat muslim, umat beragama, harusnya saling menghormati dan menyayangi. Tapi tidak hanya untuk umat muslim saja. Untuk umat beragama yang lainnya kita harus saling menghormati serta saling menyayangi, untuk kita saling respect karena kita memang tinggal di tempat yang sama, yaitu Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki banyak sekali agama, suku, ras, dan lain-lain. Yang kedua, ada kasih sayang terhadap orang musyrik. Maksudnya, toleransi antar umat beragama saat ini masih menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Apalagi di lingkungan luas kita ini, di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, keyakinan, terkait dengan hubungan muslim dan non-muslim. Yang ketiga, ada akhlak bertamu dan menerima tamu. Misal kita sebagai yang bertamu, alangkah baiknya kita bertamu dengan baik dan sopan, yaitu mengetuk pintu, mengucap salam, dan tidak seenaknya saja. Terus yang selanjutnya, yang kedua, kita sebagai yang penerima tamu atau tuan rumah, kita sebagai tuan rumah sebaiknya bersikap untuk tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan tamu. Kita menghormati tamu karena ada istilah tamu adalah raja.
atau biasanya tuan rumah sering mengucapkan anggap saja seperti rumah sendiri. Kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk dari memuliakan tamu. Selanjutnya ada akhlak bertetangga. Manusia sendiri adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, pasti bakalan membutuhkan bantuan dari orang lain, apalagi kalau dalam masyarakat yang terdekat adalah tetangga. Baiknya kita selalu berbuat baik dengan tetangga, seperti misalnya ketika tetangga kita sedang sakit, hendaklah kita menjenguknya. Terus berbalas belas kasih. Jika memang tetangga kita ada yang sakit atau kesusahan, kurang mampu, baiknya kita membantunya. Manis muka ini maksudnya jika ada tetangga kita yang merasa iri hati atau berpikiran buruk terhadap kita, baiknya kita biarkan saja, apalagi kalau kita tidak melakukan hal tersebut, atau kalau bisa kita tegur saja tetangga kita tersebut. Selanjutnya ada contoh akhlak berbangsa dan bernegara. Yang pertama, adil. Adil sendiri maksudnya di sini kita berlaku adil terhadap semua orang, tidak membedakan orang yang akan menyatakan pendapatnya. Juga untuk orang-orang yang telah berbuat salah, banyak dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua, ada berani membela kebenaran. Berani membela kebenaran dengan tetap pada ketentuan Allah. Seseorang dikatakan berani membela kebenaran adalah orang yang takut akan aib yang akan menjatuhkan harga dirinya. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan melakukan tindakan yang melanggar dari perintah Allah, seperti korupsi, berzina, atau berselingkuh, menipu. Sedangkan pengecut sendiri artinya orang yang tidak takut akan aib dan rasa malu, seperti pencuri dan koruptor. Yang ketiga, ada musyawarah. Musyawarah sendiri berasal dari kata syura. Syura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Islam menjadikan musyawarah sebagai suatu cara atau aturan dalam meneliti pendapat agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Dalam musyawarah juga dijamin kebebasan untuk berpendapat, selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan akidah. Adapun sikap-sikap yang harus diterapkan dalam musyawarah sendiri adalah lemah lembut, lapang dada, pemaaf, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada manfaat yang bisa kita ambil dari berakhlak di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antara lain menjalin silaturahmi antar masyarakat, karena dengan kita berbuat baik maka interaksi yang dapat ditimbulkan dari masyarakat itu tadi juga akan baik, sehingga silaturahmi pun dapat terjalin dan selanjutnya akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada jika kita berbuat baik terhadap masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memandang kita baik pula, karena jika kita berbuat sesuatu yang positif, maka orang tersebut akan merespon kita secara positif dan mereka memandang kita itu bahwa kita melakukan hal baik. Lalu ada dengan akhlak kita itu dapat menciptakan suasana yang harmonis, karena dengan adanya akhlak ini dapat menciptakan suatu kerukunan tanpa kerusuhan yang selanjutnya akan menjadikan hubungan interaksi sosial itu menjadi harmonis. Jadi sebenarnya Pancasila dan agama itu sudah saling melengkapi dan itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa akhlak bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sangatlah penting dan harus diterapkan, karena dengan mengimplementasikan akhlak tersebut dalam masyarakat, bangsa, dan negara,
tidak hanya untuk mencari ridho Allah, tapi juga mempererat hubungan antar manusia.